Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal aqsa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Yang saya muliakan Aba Ana Kiai Haji Jumairi bin Dahri beserta rombongan dari Samarinda selaku guru kita semua, orang tua kita semua yang senantiasa ikhlas jauh-jauh datang menemani, membersamai para murid-murid untuk istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah, banyak rezeki, segera selesai rumah yang sedang dibangunnya, jadi pondok pesantren di sekitar kanan kirinya, tempat membina ilmu agama dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Yang saya muliakan para alim ulama, para guru, para kiai, asatizah, masyayikh tarekat, bil khusus ketua panitia pelaksana dan jajarannya yang telah mengundang saya pada malam hari ini, dan juga ikhwan-ikhwan ma'rifatullah ma'rifatul rasul yang ada di Muara Bengkal yang dikomandoi oleh Bapak Esa, Bapak Ibu dan semua hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah, tadi sambutannya bilang saya udah sering ceramah di Muara Bengkal berkali-kali. Mudah-mudahan semua jamaah gak bosan. Semua jamaah, Ustaz Raden lagi, Ustaz Raden lagi, emang gak ada yang lain apa. Tadi pagi saya harusnya berangkat ke Jogja, tapi karena Abah Jumairi yang minta, kita batalin, kita bela-belain ke Muara Bengkal. Maka habis ceramah ini saya langsung pulang, gak nginep, take off dari Muara Bengkal balik Papan, ngejar pesawat besok jam 9. Dari Jogja saya langsung ke Banjarnegara, dari Banjarnegara langsung ke Sumatera Selatan, Palembang, karena ada agenda seminggu di sana. Habis itu balik lagi ke Kaltim, muter-muter kayak gasing. Anak-anak saya itu sering protes, Bapak Ibu, Abi kapan pulang? Kenapa kok pergi terus? Seperti anak ayam kehilangan bapak. Namanya juga anak-anak pengen selalu bersama orang tuanya, pengen selalu bersama ayahnya, pengen selalu bersama abinya. Tapi inilah amanat dakwah, inilah tugas seorang dai. Mau gak mau kita harus pilih Allah dan Rasulnya daripada kita memilih keluarga. Bukan berarti tidak sayang,
Saya sayang sekali sama istri, saya sayang sekali sama anak-anak. Buktinya saya punya anak 8. Itu kan tanda sayang sama istri. Alhamdulillah. Tanda sayang sama anak, saya didik anak-anak saya dengan baik dan benar. Alhamdulillah, yang nomor 1 sudah hafid 30 juz dan sekarang sedang kuliah di Al-Azhar Mesir, jurusan Syariah wal Qanun, sudah semester 4. Yang nomor 2 saya didik, alhamdulillah sudah selesai hafidhah 30 juz dan sekarang sedang kuliah di kedokteran Universitas Mula Warman. Nomor 5, 6 semuanya kita masukin pondok penghafal Quran. Itu tanda sayang sama anak. Kalau kita sayang sama anak bukan sekedar beliin HP, Pak, bukan sekedar bisa kasih duit jajan, bukan sekedar bisa beliin baju ibu, tetapi kita kenalkan mereka kepada Allah, Rasul dan agama ini. Kalau kita mati nanti, ibu mohon maaf, kalau ibu mati, ibu senang punya anak pintar bahasa Inggris apa pintar baca Quran? Ya, bisa baca Quran dong. Kalau ada jenazah terbujur kemudian anaknya bilang, "Mama, what happened?" Kalau mayat itu bisa dengar kena tempeleng tuh anak. Jadi kalau ada anak bapaknya ibunya meninggal, dia yang bacain Quran, dia yang mandiin, dia yang ngafalin, dia yang nyolatin. Andai mayat itu bisa bangun dan melihat, dia akan memeluk anaknya. Nah, inilah yang aku rindukan dari seorang anak. Jadi mari kalau kita sayang sama istri, ya kita ajak istri kenal Allah. Kalau kita sayang sama anak-anak, kita ajak mereka kenal sama Allah dan Rasulnya. Ini penting banget, Pak, Bu. Saya jarang sekali pulang. Di rumah itu paling seminggu, sisanya kelayapan. Kadang ke Makassar, kadang ke Surabaya, macam-macam keliling. Sama Kiai Jumeri juga begitu. Sampai ke Malaysia, Tawau, keliling dia. Ini bukan karena pengen nyari duit, bukan. Nyari duit mah bukan keliling-keliling, nyari duit mah kerja. Ya, saya alhamdulillah sampai detik hari ini, dan saya sampaikan kepada semua jajaran anggota saya di KPK, komunitas pendakwah keren yang jumlahnya udah ratusan lebih. Saya katakan jangan sampai ceramah hanya nyari duit. Jangan sampai ceramah tujuannya minta tarif. Maka saya kalau diundang ke Muara Bengkal gak pernah saya nanya berapa duit saya, berapa bayaran saya, gak pernah. Boleh tanya sama Bapak Kepala Desa. Ngapain nanya-nanya, nggak ditanya dikasih? Ya Pak, ngapain ditanya, nggak ditanya aja dikasih. Udah kita ikhlas saja. Dikasih berapa aja sama panitia kita terima, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikasih senang bahagia, dikasih dikit ya kita pikirkan nanti kalau diundang, pikir lagi kalau mau datang. Ya bercanda. Model itu bukan model saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini malam saya ini udah Sya'ban sih sebenarnya, ya, udah Sya'ban, Rojab mau udah lewat, tapi yang namanya peringatan hikmah mah boleh kapan saja. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu, karena ceritanya Isra Mi'raj, saya pengen bahas 3 hal yang pertama dulu. Sebelum Isra dan Mi'raj, saat Isra dan Mi'raj, setelah Isra dan Mi'raj. Ini penting biar kita paham. Bu, paham?
Paham kagak? Hah? Udah paham? Lu usah selama kita. Biar kita paham Pak. Peristiwa sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, ujian, cobaan, hinaan, bahkan tujuan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, Nabi Muhammad, tadi kita bacain maulidnya, kita bacain kita bacain syair-syair mengagungkannya. Marhaban marhaban ya Rasulullah ya Aini ya Jadal Husaini, anta syamsun anta badrun tola'al badru alaina. Sekarang kita enak baca begitu. Sekarang, dulu kalau ada yang nyebut nama Nabi Muhammad kepalanya hilang. Ada aja yang bilang cinta sama Rasulullah tangannya putus. Ada aja yang bilang cinta sama Nabi nyawanya melayang dulu. Zaman baru diturunkan Allah. Di fase Mekah, Bilal bin Rabah diikat, diseret-seret di padang Sahara yang panasnya luar biasa. Keluarga Yasir ditombak dari kepala tembus sampai ke lubang burit. Pakai tombak diikat, disuruh keluar dari agama Nabi Muhammad. Kamu kalau nggak keluar dari agama Muhammad, kubunuh. Kata Yasir, bunuh aja, gue udah kadung cinta sama Rasulullah. Selep, ditombak kepalanya, laki bini, Masya Allah. Khabbab ibnu Arat ketahuan masuk Islam, baju besi dibakar sampai merah, dipakaikan di badannya sampai meleleh dagingnya, sehingga lemak-lemak dalam tubuhnya mencair dan memadamkan panas di baju besi itu. Ya Allah, ya Allah. Sahabat dikejar-kejar oleh Abu Sofyan dan kawan-kawan yang masih kafir waktu itu, sampai ke Raja minta perlindungan kepada Raja Najas, seorang raja Nasrani yang adil, dipimpin oleh Sayyidina Ja'far. Berangkat dengan sahabat dikejar-kejar, Masya Allah. Kalau mau ngaji Pak, kalau mau ngaji, suatu hari Bilal tuh pengen ngaji ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Majelisnya di rumah Arqam bin Abi Arqam, majelis taklimnya. Itu Bilal mau ngaji, kata Sayyidina Ali, ente gak usah deket-deket, ntar ketahuan kita sama orang kafir, mati loh. Udah jauh-jauh dikit, bentar jalan, pura-pura berhenti, pura-pura kencing, pura-pura duduk, supaya gak ketahuan kemana dia ngajinya. Luar biasa, zaman itu susah mau belajar Islam. Sekarang ustaz banyak, guru banyak, kiai banyak, yang mau belajar kagak ada. Yang mau belajar nggak ada. Ya Pak, Bu, apalagi kalau guru ngajinya minta bayaran, Bu, berhenti dan ngaji. Kadang-kadang kasihan saya sama guru ngaji, Bu. Bener, masih bujang, lulusan pondok, tinggal di kampung, buka pengajian, pagi buka TVA, malam buat ngaji juga. Kapan dia nyari duit? Giliran minta bayaran 5.000, kita nunggak udah 10 bulan. Begitu ditagih orang tuanya ngamuk-ngamuk, guru ngajar ngaji di kelas, jangan minta duit. Dan model begitu kapan guru ngajinya kawin Pak? Ya Pak. Sementara kalau nggak kawin jujurannya ampun-ampunan sekarang, wapanai. Nggak cukup 1 juta 2 juta kawin, makanya nasib ustadz nih yang muda-muda badannya kurus kering, diundang hapsian 1 juta bagi orang 15, belum potong rokok, bensin, sampai rumah tinggal 10.000. Ya kalau dia punya anak 2, pingsan anaknya.
Tapi kalau belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar ilmu dunia, 1 juta, 2 juta sebulan kita ikhlas, kita rela. Ya Allah, ya Allah. Zaman sekarang susah kita memuliakan guru-guru ngaji, padahal sebab guru ngaji itulah anak dan kita sebagai orang tua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih cobaan. Nabi sama sahabat dapat cobaan, ujian, taruhannya nyawa melayang. Dan kita kadang sekarang baru kena pilek sedikit aja udah males, baru kena batuk sedikit aja udah letoy. Banyak alasan kita, ya Rob. Padahal sekarang kita ke masjid nggak pakai diancam, kita ngaji nggak pakai dikuber-kuber, kita kumpul-kumpul majelis taklim model begini nggak ada yang mau ngebom, aman. Tapi kadang-kadang terlalu banyak alasan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu hikmah yang pertama, dengerin. Kalau kita diuji Allah, biasa aja, jangan baper. Pak, kalau diuji sama Allah, biasa aja. Alladzi khalaqal maut yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup itu ujian, mati itu ujian. Yang kita perlu melakukan kehidupan ini dengan ahsanu amala, amalan yang penuh dengan nilai-nilai keihsanan. What the meaning of ihsan? Ihsan itu nyambung hati kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran, dunia sekarang lagi diuji sama virus yang namanya COVID-19. Virus apa Bu? COVID-19. Nggak usah takut. Kadang-kadang kita berlebihan takutnya masih copet. Yang buat kita mati bukan si COVID, bukan. Yang buat kita mati jatah umur kita habis. Ya Pak. Yang buat kita mati bukan sakit. Yang buat kita mati takdir udah datang, ajal udah menjemput. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang, gak bisa mundur, gak bisa maju. Saya sering didatengin orang-orang, Bu, ibu-ibu di kebiasaan. Ustaz, saya punya mertua udah sakit setahun, ngap-ngapan napasnya. Ini sekarang lagi dirawat di rumah. Kami udah kumpul anak-anaknya, ikhlas banget Ustaz kalau dia segera meninggal. Tapi udah kita bacain doa, udah kita bacain macam-macam Ustaz, nggak mati juga. Kira-kira Ustaz bisa nggak datang ke rumah sakit ngedoain biar ibu kami ini cepat pulang ke alam baka? Ya Allah, ya Rabb. Ayo, sering nggak model begitu? Banyak. Kalau ibu sakit, bapak sakit, anak males ngurusnya, pengennya cepat udahan aja dah. Tapi kalau anak sakit, orang tua nggak ada yang model begitu. Dia datang, dokter, kalau bisa ditukar nyawa saya dengan nyawa anak saya yang mati, anak saya biar hidup. Itu orang tua. Saya sering benar, saya nggak bohong, dimintain baca ruqyah, baca doa supaya lakas mulik. Kirain lakas sembuh, lakas mulik ya. Ya Allah, ya Rabb. Ini yang terjadi. Maka kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasa saja. Ya, termasuk COVID ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat seluruh manusia. Kita orang beriman terima ujian itu dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
raji'un. Datang dia dari Allah, balik dia sama Allah. Bukan urusan kita. Ya, kalau ibu-ibu pada pakai masker, pakai aja, asal nggak sesek. Kalau saya sesek pakai masker, makanya saya ogah pakai masker. Kalau ditanya Pak Ustadz sombong aman nggak pakai masker, ada, gue punya masker ngantongin. Kalau ada petugas saya pakai masker, petugas lewat saya kantongin. Ini benar. Ya kalau yang mau pakai masker nggak apa-apa, 3M. Ya, jangan lupa mencuci tangan pakai masker, terus yang 3-nya saya lupa. Itu tugasnya protokol kesehatan, lah kita mau kiai ngapa-ngapain mau gituan. Ujian, sabar, ntar juga COVID hilang. Ini presiden lagi menggalakkan vaksin di mana-mana, nurun COVID, nurun, biarin, lama-lama juga hilang COVID. Sabar, apa-apa sabar. Ibu diuji dengan susah, suami berhenti kerja, sabar. Jangan marah sama laki. Bukan laki ibu doang yang susah, laki orang juga susah. Ya Bu, bukan ibu doang yang susah mikirin laki, laki ketemu bini model ibu juga susah. Mau ganti bini genanggung, enggak diganti nyebelin, diracun dosa. Ya Bu, udah dinikmatin aja, dinikmatin. Ala kulli halin, alhamdulillah, segala ujian, segala yang kita dapat, kita ucapin segala puji milik Allah. Gak ada malam yang abadi, pasti akan datang siang. Gak ada siang yang abadi, pasti akan datang malam. Gak ada manusia yang senang selamanya, pasti ada waktunya susah. Gak ada orang susah selamanya, pasti ada waktunya dia senang. Maka yang kita harus lakukan, fasbit, berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi, sahabat. Pak, sebelum Isra Mi'raj Nabi itu pernah diboikot, nggak bisa beli makanan, nggak bisa jual makanan. Akhirnya makanan habis. Ada duit cuma nggak bisa beli beras, ada duit cuma nggak bisa beli supermi. Zaman dulu belum ada, nggak bisa beli apa-apa. Akhirnya sahabat dan Rasul makan rumput kering, kayak makanan kambing, permentase, makan rumput. Keluar kotorannya juga kayak kotoran kambing, perintil-perintil. Ada sahabat Nabi nggak kuat, nggak tahan, datangin Nabi, ya Muhammad. Labbaik, kata Rasulullah. Engkau ini Nabi kan? Iya. Engkau ini Rasul kan? Iya. Terus kenapa nggak minta sama Allah supaya penderitaan ini diangkat, kesusahan ini hilang, musuh dikalahkan? Masya Allah, sahabat udah gak tahan dengan kesusahan. Jadi wajar kalau murid-muridnya Kiai Jumeri banyak yang iman. Jangan murid kita, sahabat Nabi yang ngeliat langsung Nabi aja pada gak kuat. Makan rumput, nah kalau Pak Hafid mana ada judul makan rumput, ngopi 17 gelas sehari kalau sholat. Ya, Bang Marsan mana ada susah sampai makan rumput. 100-200 ribu memasuk sehari dari getakin kepala orang tukang cukur. Nggak ada judulnya susah, nggak ada, apalagi kepala desa. Kambing sapinya banyak. Nggak ada judulnya susah, gitu seperti sahabat Nabi. Datang sahabat Nabi, apa kata Rasulullah SAW? Sahabat, sebelum aku jadi Nabi dan Rasul, udah ada Nabi dan Rasul yang lain. Umat-umatnya itu ujiannya lebih berat dari kalian.
Ada yang jasadnya dipendam, ditanya nongol, digergaji sampai otaknya keluar, tapi mereka tidak keluar dari la ilaha illallah. Ada yang sembunyi di dalam pohon Nabi dan Rasulnya, pohon dibelah, Nabi dan Rasulnya kebelah badannya, tapi mereka tetap teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Sabar mereka dengan ujian sampai turun ayat Allah. Ketika sahabat-sahabat itu bertanya, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Allah mengatakan, ala inna nasrullah qarib, sungguh pertolongan Allah itu teramat dekat. Masya Allah. Ujian. Kalau kita paling dada petis, laki kawin lagi, ini selingkuh, itu aja ujian kita tuh. Ada banyak, halus aja bang. Cuma kitanya aja pindah baperan bujur. Aduh mati aku. Ya Allah ya Allah, jadi kita 3 tahun ucap mati kada mati-mati. Ujian ini mati. Sampailah pada puncaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir bahwa di Taif itu satu kampung yang semuanya itu sepupu 2 kali Nabi. Jadi Taif itu masyarakatnya, orang kampungnya itu sepupu 2 kali Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Rasulullah berpikir mungkin kalau di sanak seorang yang didatangi ada juga ini mendengarkan dakwah nih, patuh juga ini mendengarkan kajian nih. Datanglah Nabi ke sana, sampai ke sana Rasulullah dilempar, dihina, bahkan dipanggil majnun, junun, dilempar anak kecil. Ya Allah ya Rasul, bukan karena dilemparnya itu Rasulullah nangis, bukan karena diusirnya itu Rasulullah nangis, bukan. Tapi Rasulullah merasa berat bahwa amanah dakwah ini yang dibebankan Allah kepadanya belum ada yang menerima, belum ada yang welcome. Kalau sekarang nyaman jadi ustadz, jadi kiai, kada usah datang, dipanggil, ditelepon, guru kawah ada isu isi pengajian wadah kita. Sekarang nyaman dakwah, jadi guru bisa, tapi ulun kada kawah datang seorang, jemputlah. Iya guru jemput, ada naik mobil ke pesawat telepon. Nyaman lah ini. Dulu Rasulullah datang dari kampung ke kampung yang ada dilempar, dihina, dicaci. Maka kalau sekarang ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang dia mau datang dakwah, dia mau datang ceramah, kalau dibayar mahal, harus naik pesawat, kelas bisnis, hotel 3, mobil-mobil Innova minimal. Ustadz nggak tahu sejarah, kiai nggak tahu sejarah, nggak malukah dia sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha menawarkan ajaran ini kepada umat, justru dilempar, dihina, dicaci sampai berdarah-darah. Tersenderlah Rasulullah di sebuah batang pohon, yang kemudian datang salah seorang penjaga kebun memberi dia anggur. Kemudian Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lantas tukang kebun ini bertanya, bukankah itu ucapan nabiku? Langsung Sayyidina Muhammad mengatakan, engkau adalah pengikut dari sahabatku, saudaraku Yunus bin Matta alaihissalam. Kaget orang itu, dari mana engkau tahu Yunus bin Matta? Pasti engkau ini bukan orang sembarangan, pasti engkau ini utusan Tuhan, pasti engkau ini orang pilihan. Gembira Rasulullah, ada salah satu makhluk dari sekian banyak yang mencacinya, menghinanya, melemparinya dengan batu, dihadirkan oleh Allah satu makhluk yang namanya manusia yang mengakui ajarannya. Gembira luar biasa. Subhanallah. Itu ibu, kalau kita lama nggak punya duit, tahu-tahu dikasih orang 10.000 tuh himung hati kita. Himung betul.
sekian puluh tahun kontrak rumah, tiba-tiba mampu beli rumah biar ukuran 1x2. Ukuran ini. Ibu hati kita punya seorang. Selama ini berjalan batis, tahu-tahu kawan nukar motor walau second, rasanya hati gembira. Kadang-kadang kegembiraan itu bukan dari sesuatu yang besar, tapi dari sesuatu yang kecil. Buktinya ibu-ibu yang besar badannya pengen diet agar kecil, karena merasa kalau kecil badannya bahagia. Bu, sama bini gue juga begitu. Pak, kalau diuji seperti Nabi kita pasti nggak kuat. Akhirnya setelah peristiwa itu Rasulullah Mekah ke rumah kakaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, Sayyidatuna Zainab namanya, dan ditemani oleh Sayyidina Ja'far. Dan saat itu Rasulullah tertidur. Tengah malam, di sepertiga malam dibanguni oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail datang dengan buruk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khobiya Muhammad. Nih, ingat, ini mulai belajar nih. Kalau diuji, ini obatnya. Saya kasih tahu, ini obatnya. Kalau ada ujian, kesempitan hidup, banyak hutang, suami nikah lagi atau selingkuh, macam-macam, anak kena narkoba, karena mau ngaji, macam-macam, ini obatnya. Sebelum Rasulullah melakukan Saro'a fil lail, perjalanan malam, wal mi'raj ila hadratul muntaha, Sidratul Muntaha, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dibelah dada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibelah dada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan hatinya, dibersihkan kotorannya, diisi dengan nur ilmu dan hikmah, baru masukkan lagi, ditutup dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi Bapak Ibu, tadi hikmah yang pertama, kalau diuji Allah biasa saja. Kedua, kalau pengen cepat selesai ujiannya, bersihkan hati kita dari segala prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan prasangka buruk kepada sesama manusia. Penyakit orang yang suka susah itu sederhana. Jar Guru Zaini, penyadikan. Yang lembut. Kita manusia ini cuma satu aja penyakitnya, saring lawan orang lain. Ya Pak, awal tukar mobil kita yang sakit, awal bangun sarang walet kita yang demam, awal kawin lagi kita yang cerean, bungul dan saring lawan orang. Bersihkan hati kita dari penyakit hati. Insya Allah gak akan kita kena penyakit. Insya Allah gak akan kita, ya, penyakit. Orang yang hatinya bersih, salamatus shodr, hatinya lapang, hatinya bersih, insya Allah gak akan kena penyakit. Kenapa? Karena sumber penyakit itu kata Rasulullah, bulu hati. Innal jasadil mudghah, fa idza salahat qulub, fa idza fasadat jasadu kullu, alla wa hiya qalbun. Kalau hatinya baik, maka jasadnya baik. Kalau hatinya buruk, maka jasadnya buruk. Jadi kalau ada orang gampang sakit, cepat-cepat muhasabah. Jangan-jangan ada sarik lawan min Tuhan, sarik lawan dimsanak sora, sarik lawan kekawalan, sarik lawan kanan kiri. Periksa hati kita. Segera istighfar yang banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bersihkan
Ini obatnya Bu. Bu, ini obatnya. Bersihkan hati. Hati-hati loh, ini penyakit yang menggerogoti ibu-ibu banyak. Karena ada waliullah di zaman Nabi Musa itu dicabut Allah kewaliannya gara-gara bisikan bininya. Memang bini-bini ini beracun banget. Muntungnya itu, sudah mama itu, ampun kita. Gara-gara mendengarkan permintaan istrinya dicabut kewaliannya. Jadi saat dia menerima boneka dari emas dari Fir'aun untuk meminta doa agar Nabi Allah Musa tersasar di padang pasir selama 40 tahun, bukan 40 hari, 40 tahun Nabi Musa keliling aja, kenapa kesini lagi, bulik lagi, 40 tahun. Akhirnya Nabi Musa sadar, wah ini ada yang mendoakan aku ini supaya tidak bisa masuk ke Mesir. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, kalau ada hambamu di sana yang menyebabkan aku tersasar model begini, cabutlah karomahnya, cabutlah kewaliannya. Langsung dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah si ulama ini, wali ini kenapanya mau mendoakan? Karena takut lawan ini. Bah, doakan, namun abah kada mendoakan, kada kasih jatah malam ini. Takut juga lagi Pak. Akhirnya didoakan. Nah maka kita Bapak jangan takut lawan ini. Wani-wani aja kada apa-apa. Biar guru itu Ustaz, ulunnya hendak pang, ya. Kawin lagi ya. Wani aja kita ini. Kenapa kada dilakukan guru? Cuma bini lebih wani ya. Guru ini biasa kawan kita. Subhanallah. Bersihkan hati kita Pak. Jangan iri melihat orang kaya, jangan iri melihat orang berpangkat, jangan iri melihat orang apa, jangan iri. Bersihkan hati kita. Fahami bahwa takdir kita tuh sudah sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Nato'ila Sakandar itu mengatakan, ya, kalau sudah makomu asbab jangan pengen jadi tajrid, kalau sudah makomu tajrid jangan pengen jadi asbab, hancur. Hancur. Yang senang berwirid-wiridanlah, ada rezeki di balik wiridan itu. Yang senang berusahalah, ada ibadah di dalam usahamu itu. Yang senang mengajarlah, ini jangan bertukar-tukar. Lagi wirid mikirkan baras, lagi hitung baras mikirkan wirid, kan ketemu. Lagi pedagang, bah nyamannya dikabuli ke masjid, perhatikan, ketawasulan, wiridan. Akhirnya orang membeli kada dihiraukannya, rezekinya. Giliran lagi wirid kepikiran, bah tokoku belum ditutup, apa belum akhirnya hancur. Kenapa? Tidak makomatnya. Ya, jadi duduk saja kita di makom kita masing-masing. Ya Pak ya? Kayak kepala desa, udah jadilah kepala desa yang baik dan benar. Bangun masyarakatnya, ajak masyarakatnya, bina masyarakatnya, itulah ibadahnya. Itulah hakikatnya. Dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru, para ulama, ayo kita bantu mereka, hidupkan masjid, hidupkan majelis taklim, hidupkan sholawatan. Itulah cara kita ibadah kepada Allah. Dengan makom itu semuanya bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya satu, bersihkan hati kita dari rasa buruk sangka dengan Allah Ta'ala dan buruk sangka dengan manusia. Kalau di bari sakit, kayak ulun ditabrak truk waktu itu, patah kaki setahun lah, hampir parah setahun. Ramadan tahun lalu bawa motor, hari ketiga Ramadan bawa motor, tabrakan sama truk, bukan ditabrak, tabrakan adu kambing, patah kaki kiri. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kawan juga beristirahat 3 bulan di rumah. Selama ini gak sempat 3 bulan di rumah. Layak 3 bulan di rumah istirahat. Melihat istri saya, melihat anak saya dipijitin lawan bini, disuapin lawan bini, diurut lawan bini, nyaman juga rupanya. Itu baru sikung bini, kalau 4
Patah satu lagi kaki kita. Subhanallah. Bersihkan hati. Nah, kalau hati sudah bersih, maka mulailah perjalanan dari syariat. Perjalanan hati, perjalanan ruhani itu mulai. Jadi syarat untuk bisa masuk ke hadratullah adalah bersihkan hati. Jadi kalau ada orang mengaku ma'rifat kepada Allah, sudah kenal dengan Allah, tapi hatinya masih busuk, dusta aja. Dusta aja. Kalau hati itu harus bersih. Karena syarat untuk bisa ke hadratullah, tazkiyatun nufus, bersihkan hati. Bersih. Dengan orang ramah, ya, dengan siapapun, tersenyum. Jika ada yang bisa ditolong, tolongi. Kalau ada anak yatim di sebelah rumah, bantuin, nikahi mamanya. Si hanya menolong anaknya saja, mamanya juga ditolongi. Bagi yang masih sendiri, bagi yang pengen nambah, silakan asal wani. Bersihkan syarat. Nah, kalau hati sudah bersih, mulailah perjalanan itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa Allah mengatakan asra bi'abdihi lai Muhammadin? Allah tidak menggunakan nama Nabi Muhammad, tapi menggunakan kalimat abdihi. Oh Pak, ini rahasia tahapan ma'rifat. Jadi orang ada namanya marhalah fi tariqatillah, tahapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersihkan hati, yang kedua selalulah merasa sebagai hamba. Hei, Pak, merasa sebagai hamba. Namanya hamba itu nggak punya apa-apa, numpang hidup sama majikan, numpang hidup sama majikan, yang ngasih makan majikan, yang ngasih baju majikan, yang ngasih hidup majikan. Siapa majikan kita? Malikan mulki dzul jalali wal ikram, Allahu Rabbuna. Majikan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hambanya, disuruh sholat, sholat, suruh puasa, puasa, suruh ngaji, ngaji, suruh perang, perang, suruh mati, mati. Namanya juga hamba, nggak bisa melawan perintah dari majikan. Kalau ada hamba melawan sama majikan, dua kemungkinan, satu dipecat, kedua dibunuh. Ya Pak, Pak, mengabdilah kepada Allah, hadirkan rasa sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari itu. Hamba. Tangan kita digerakkan Allah, mata kita yang memperlihatkan Allah, mulut kita yang membicarakan Allah, hidup kita yang memberikan Allah. Apa yang punya kita? Apa? Semua ini milik Allah. Semua ini milik Allah. Diinjami aja kita nih, bila sombong. Ya Bu, suami ibu tuh punya Allah, bukan punya ibu. Kalau punya ibu, tidak mungkin mati, tidak mungkin dipalak pelakor. Punya Allah itu. Istri kita juga punya Allah, Pak. Maka kalau dia mati, ikhlaskan, kawin lagi. Punya Allah itu, punya Allah. Punya Allah. Semua milik Allah. Makanya ujian paling besar yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam pada saat dia merasa memiliki Ismail. Allah Allah marah. Ibrahim, katanya kau cinta aku, katanya kau cuma punyaku, katanya aku saja cintamu, tapi sekarang kau menduakan hatimu kepada Ismail.
potong Ismail kalau benar-benar kau cinta sama aku. Subhanallah. Disuruh motong anak seorang, bertahun sudah merindukan punya momongan, giliran udah punya anak disuruh potong. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Ibrahim merasa memiliki. Allah ingin menguji, begitu mau dipotong nggak jadi. Karena Allah cuma pengen tahu bener nggak Ibrahim ini cintanya hanya sama Allah. Nah kita juga akan begitu. Kenapa banyak musibah yang menimpa kita? Karena kita tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kompensasinya dikasih ujian, dikasih sakit, dikasih bala, dikasih musibah, supaya kita sadar bahwa semua yang ada di kanan kiri kita ini bukan punya kita, tapi punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau Bu, yang hendak guling-guling aja kata Bapak. Ya. Asal jangan mengangkat aja gulingnya itu kan bahaya. Ayo, perjalanan tadi. Asra bi'abdi. Maka siapapun yang duduk dia sebagai hamba merasa hidupnya diperjalankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah aku bergerak, tidaklah aku berbuat, melainkan semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang merasa sholat, maka jangan terkecoh, jangan kita tertipu bahasa orang tasawuf. Belajar sama Kiai Junaid itu enak, kalau sudah makrifat kan ada sholat lagi. Bujur, saya yang membujurkan. Ketika ditanya orang bujur, Kak Ustaz kamu belajar dengan Kiai Junaid itu, kalau sudah kenal Allah katanya kada sholat lagi, kalau sudah sampai makom makrifat kada sholat lagi. Bujur jadi. Maksudnya itu kewajiban syariat sholatnya kita lakukan sebab kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan di hati kita tidaklah bisa melaksanakan sholat kecuali atas iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bujur-bujur sholatnya itu qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ini kan sholatku, zakatku, ngaku, ilmuku, pintarku, ananiyah, diakuiannya semua. Aku masjid ini jaga bukan aku, kada kawah berdiri. Karpet ini kalau bukan aku yang menyumbang, kada mungkin ada yang menyumbang. Nyatu ustaz kalau bukan aku yang nyulungi duit, kada kawah dia kawin. Aku seberataan, hilang lillahnya. Nah ini yang dikhawatirkan. Maka belajar kita tentang ma'rifat, belajar kita tentang tarekat hakikat ma'rifat itu tujuannya untuk membersihkan keakuan diri kita, agar kita duduk sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Coba yang selanjutnya, lailan, di malam hari. Di mana ada rahasia apa? Kok malam nggak siang? Kok malam nggak siang? Bu, ampun maaf, ibu-ibu sama bapak-bapak ini tahu rahasia malam ya kalau. Makanya belum ada namanya orang habis menikah, yuk kita siang pengantinan, nggak ada. Yang ada malam pengantin. Ya kalau ada kenikmatan yang Allah curahkan di saat malam, maka saat orang tidur kita bangun untuk menjemput kenikmatan itu. Jadi manfaatkan waktu malam. Rahiban fil lail wa furjanun fil nahar. Seperti rahib yang menangis di malam hari, minta
tahajud, baca Quran, zikir, wirid, ngaji. Maka mohon maaf kalau kita yang biasa torekohan, jarang kita itu malam tidur, ya biasanya main remi. Saatnya wirid malam hari yang nikmat ya. Bukan berarti siang nggak boleh, boleh. Cuma lailan itu jadi satu taksis kekhususan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Portal umat Islam itu dari masjid ke masjid. Maka syarat keberkahan, kebaikan, keridhaan, kenikmatan, kebangkitan umat Islam kuncinya cuma dari masjid ke masjid. Minal masjid ilal masjid. Maka mari kita makmurkan masjid, hadir sholat di masjid kalau mampu. Kalau kadang mampu, kada usah. Jadi yang berangkat ke yang ibadah bila mampu itu ternyata sholat juga ibadah bila mampu. Karena banyak sekarang yang nggak mampu ke masjid. Ya kalau banyak yang ada mampu ke masjid. Bangun rumah, bangun sarang walet mampu berataan, tapi bangun masjid kada mampu. Banyak. Jam 10 sudah. Si panjang dalam materi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, pada saat di Masjidil Aqsa, Rasulullah itu jadi imam sholat sunnah dan makmumnya semua nabi dan rasul serta wali-wali Allah. Ini menunjukkan bahwa itu Imamul Anbiya wal Mursalin. Ayo, umat Islam harusnya menjadi kiblat dunia. Umat Islam harusnya menjadi percontohan dunia. Karena Nabi kita sudah menjadi imamnya para Nabi dan Rasul. Sementara sekarang kita umatnya mengekor lawan Yahudi, mengekor lawan Nasrani. Tidak ada kita ini bangga sebagai umat Islam. Umpat tasabuh berataan. Nah ini yang bahaya, ya. Di pesan-pesan moral. Setelah itu baru Rasulullah Sidratul Muntaha. Nah saya ingin menyampaikan tadi, satu, bersihkan hati, kedua, duduklah sebagai hamba, yang ketiga, jangan tinggalkan masjid. Di mana masjid itu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktsarus sujud, perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan menuju Allah. Setelah itu jadilah orang yang mulia. Jadilah orang yang mulia, takriman wa ta'ziman. Dengan menjadi orang yang, maka Allah akan menghadirkan umat di belakangmu. Maka saya nggak mau cari murid. Kiai Jumeri nggak mau cari murid. Yang mau berhenti-berhenti, yang mau ngaji-ngaji. Karena Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan di dalam kitab Al-Hikam, kalau saatnya engkau ditakdir oleh Allah menyampaikan kalam-kalamnya melalui pesan-pesan ma'rifat dan punya hak atas itu, maka Allah hadirkan hamba-hambanya untuk mendengarmu. Wah, ini banyak orang yang berwalu-walu, mengaku wali lah, mengaku inilah, bisa itu, narik orang ngaji lawaninya. Kalau kita kadang ada yang ngaji guring kita. Kalau di kampung ada yang mau belajar guring kita. Lawan bini pola anak lagi, ya susahnya. Nyaman hidup nih. Yang rugi kita. Jamaah di sini datang abah guru ke sini karena mau datang salahnya, nggak dapat berkah, nggak dapat kebaikan, nggak dapat manfaat. Ya kalau beliau sudah dihitung Allah Ta'ala kebaikannya, sudah dihitung Allah Ta'ala pahalanya, sudah dihitung Allah timbangan-timbangannya, wazan-wazannya, mizan-mizannya, udah beres. Ya. Nah
setelah hati bersih, duduk makom kita hamba, sering sujud, memuliakan siapapun yang bersama kita, takriman wa ta'ziman. Lihat Tuan Guru Zaini itu, Allah yarham rahimahullah ta'ala. Jangankan manusia, kucing saja dimuliakan ya. Kucing. Sidin lagi naik mobil Pak, ada kucing lewat, ngomongnya stop dulu biar kucing lewat dulu. Subhanallah, hak kucing dipenuhi biar lewat, baru Sidin lewat. Datang orang bobolang diterima, datang orang ketato diterima, datang orang berjilbab diterima, datang artis kada berbaju ditolak. Kada berbaju baik. Kenapa? Karena tugas kita rahmat, takriman, wa ta'ziman. Ya kadang-kadang kita ini mohon maaf lah, sombong angkuh. Saya jujur belajar dengan Kiai Jumeri ini, salah satu kemampuan beliau menerima siapa saja yang datang ke rumah beliau, mau habaib, mau kiai, mau ustadz, mau orang salah, mau orang saleh, mau orang bawa duit, mau orang kada bawa duit, semua diterima dengan hati yang saya tahu persis. Siapapun yang datang makan, minum, ngopi, dilayani, khidmah. Hampir-hampir kita tidak melihat keagungan dia sebagai seorang guru pada saat dia melayani siapapun tamunya. Ini sementara beberapa muridnya kadang-kadang ngalai kelakuan gurunya. Beberapa murid itu kadang-kadang songong dan sombong ngalah-ngalahin abah guru. Cuek sama tamu, kadang melayani, kadang khidmat. Masya Allah, kiainya menunjukkan khidmat, muridnya pindah hebat seorang. Untung bukan ku gurunya, kalau gurunya aku empiling tuh Pak. Ayo, takriman wa ta'ziman. Nah, dengan itulah manusia yarfa' darajatihim, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu-pintu kasyaf. Linuriyahu min ayatina. Dibukakan pintu-pintu kasyaf. Pak, orang kasap, aku ini pernah mendapat dengan anak Muara Bekal sini waktu di zaman kampanye dulu. Kita waktu daerah mana? Datang di rumah Pak Islam, mengaku bisa sholat palipat, mengaku bisa melihat jin, melihat kuntilanak, melihat malaikat, bahkan terakhir mengaku Tuhan. Anak Muara Bekal sini, udah tahu orang mana itu? Umarahilah, bapaknya ngamuk, anak mukul aku. Ada terima kalau anaknya kusasahi, kumarahi, kusalahi. Sementara anaknya salah. Nah ini hati-hati orang ini, jin bisa masuk ke dalam tubuh kita bila kita kasab. Bila kita kasab, padahal kasabnya itu kasbul jin, sebab oleh jin. Banyak ini. Datang kita ke wadahnya, minta nomor. Masya Allah. Ini yang terjadi. Orang kasyaf itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Yasin Al-Badani rahimahullah taala sampai wafat dia masih merokok. Ditanya oleh ulama-ulama lain, padahal dia ulama hadis. Ulama-ulama Al-Azhar, rektor-rektor Al-Azhar itu ngambil sanad hadis dengan Syekh Yasin Al-Badani ngerokok. Akhirnya ada seorang kiai bertanya, Syekh, kenapa kau ini merokok? Biarnya kalau aku berhenti merokok, monyet perataan yang kulihat ini, kambing perataan yang kulihat ini. Malu aku lawan Allah Ta'ala, kasbul hijab, menutup hijabnya dengan merokok. Baru bisa normal ngomong dengan manusia. Maksud bisa normal, kita bercanda dengan manusia. Jangan lepas dari rokok, monyet semua yang dihadapinya ini. Maksudnya apa? Sifat dan watak manusia saat ini banyak yang syahwat hayawan, nafsu kehewanannya itu muncul. Gak ada batas lagi. Bini kurang digasaknya kayak babi. Bu, babi itu karena peduli bini kawalnya kah, bini kakaknya kah, bini adiknya kah, dia hadap hajarnya kah.
manusia yang lain, hajar aja. Serobot tanah awal, serobot tanah tetangga, serobot tanah di sana, patok geser-geser. Apa jadi hantu, apa jadi makan, aspal jadi telan. Sifat hayawan muncul, maka ulama-ulama ahlul kasyaf itu menutupi dirinya karena malu dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa hisabnya nanti di hadapan Allah kalau aib-aib ini buka? Subhanallah, ayatina dibuka kasyafnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kasyaf itu bukan tujuan ibadah, kasyaf itu bukan tujuan zikir. Jadi kalau ada murid-murid ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang tujuannya ngaji untuk dapat kasyaf, bodoh namanya. Bodoh. Karena itu bukan tujuan. Tujuan terakhir adalah mulaqur rabbih, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermesra-mesra selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'rajul mu'minin ila sidratil muntaha. Ai bi makna sidratil muntaha al-intaha, artinya fana, baqa. Habis sudah keakuan kita sebagai insan yang wujud hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wujud hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wujud kita adalah wujud majas. Ya, pura-pura wujud saja, wujud manusia ini hakikatnya fana, hakikatnya tiada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa ikram, kullu man 'alaiha fan. Selain Allah fan, pura-pura majas, pura-pura hidup, pura-pura duduk, pura-pura makan. Hakikatnya semua itu adalah af'al, tajaliyat dari af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi Isra Mi'raj ini perjalanan syariat, perjalanan tarekat, perjalanan hakikat, perjalanan makrifat. Saya kasih tahu sebagai kesimpulan, puncak dari orang mengenal Allah adalah syariat itu sendiri. Jangan salah. Jadi tidak ada namanya kalau orang belajar syariat nanti masuk tarekat hilang syariatnya, masuk hakikat hilang tarekatnya, masuk hakikat masuk marifat hilang hakikatnya, yang sudah masuk marifat hilang sekurang-kurangnya. Ya, kalau orang sudah makrifat maka dia akan menjadi ahli syariat. Karena Rasulullah setelah ketemu dengan Allah Ta'ala mendapatkan perintah sholat, aidi makna itu wujud dari syariat. Maka hakikat orang yang bermakrifat adalah orang yang mengamalkan syariat. Jadi tidak boleh dalam Islam itu membujang selamanya, tidak boleh. Ini yang masih bujang-bujang, ulun ini amun begini ini mengganggu saja hubungan dengan Allah Ta'ala, kadang-kadang begini, jangan, berdosa. Tidak boleh kita memujang selamanya, tidak boleh. Syekh Abdul Qadir Jailani dia wirid zikir umur 59 tahun baru menikah, 9 bininya, anaknya 64. Ya, nah namun angka kayak itu boleh jual, tidak apa-apa, karena Rasul 9 kawin. Ya, bontahan aja bang. Dinalin turun goyang kan ngalih juga. Ya Pak. Jadi hakikat ma'rifat itu sendiri adalah syariat. Maka tidak bisa dipisahkan orang yang syariat dan orang ma'rifat. Itu including namanya, satu dalam kesatuan, tidak terpisahkan. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat adalah satu batang tubuh yang jika lepas salah satunya, lepaslah pemahaman dia terhadap dua kalimat syahadat. Kenapa? Di dalam syariat ada tarekatnya, di dalam pengamalan tarekat ada hakikatnya, di dalam pengamalan hakikat ada ma'rifatnya, dan di dalam puncak ma'rifat terkandung syariat, tarekat dan hakikat. Itulah makna
asra bi abdihi. Kita ini bukan siapa-siapa, hanya hamba yang diperjalankan. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaat ya. Paham kada paham urusan pian, yang penting aku sudah menyampaikan. Ngerti kada ngerti urusan pian, mun pian kada paham, alhamdulillah. Pahamin, alhamdulillah ya. Mohon maaf lahir ada yang salah dalam ucapan dan ceramah ini. Ya ampun, maaf kalau kita kadang-kadang berlelucuan ya, karena memang tadi dipisahin sama kepala desa, Ustaz malam ini ajar saja bingung kita apa yang hendak diajar nih gitu. Ya, sudah kita menyampaikan yang tersampaikan melalui lisan ini, yang dititipkan oleh Allah melalui lisan ini, yang dipuncak pada ma'rifat adalah syariat, dan puncak daripada hakikat adalah torekot itu sendiri. Berjalan kita di jalan Allah, bertemu kita kepada Allah, bisa kita juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.